Dengan adanya Kim ini diharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi terkait dengan media-media yang beredar di masyarakat, khususnya koran dan sebagainya. Kalau memang itu memang perlu diklarifikasi, silakan klarifikasi langsung kepada Kim. Karena Kim dari publikasi ada divisi atau seksinya publikasi, itu bisa mencari keabsahan bahwa itu betul apa enggaknya. Menginjak acara selanjutnya yaitu sosialisasi Kim oleh Diskom Info Kabupaten Mojokerto. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, ketemu saya lagi nggih, berdiri lagi lah saya. Nah, saya Bapak, nggih, saya tak berdiri aja Pak Bu, karena sudah lama duduk di kantor. Tadi habis rapat meeting terkait dengan paparan ini. Karena habis dari Kimadep Mantep Pak, saya harus paparan lagi di Desa Mojosari, di Desa Seduri. Karena dia mengangkat batik apa itu, yang ndak sablon Pak, batik apa sih namanya itu? Mungkin Bapak Ibu tahu ya, batik apa yang sekarang yang paling tren yang sekarang dan terbaru? Nggak tahu. Bukan Pak. Kualitasnya bukan batik tulis, bukan batik tenun. Nah, beda sendiri Pak. Ekoprint namanya. Nah, batik ekoprint. Okay. Nah, itu nanti setiap ada kegiatan ini kita akan publish beritanya di medsos kami, di Wika TV, ataupun medsos di sosial kami. Perkenalkan saya lagi, nama saya Pak Angga. Saya menangani di media komunikasi publik di Kabupaten Mojokerto, dan juga sekaligus yang paling utama sejak tahun 2023 ini saya memegang humasnya Kabupaten Mojokerto se-Kabupaten Mojokerto juga. Jadi apapun yang kendala di sini saya yang bertanggung jawab Bu. Makanya kalau tidak dibantu Kim, puyeng saya Mas, ya puyeng menghadapi desa nanti ya gitu. Oke, ini saya gambaran kami kemarin pada saat kita dari Pak Lurah ini sama Pak Carik, setelah gebiar-gebiar saya Bu kaget diinfonya dari Kim Provinsi, Mas Angga tolong didatangkan Kim Madep Mantep. Lah Pak, yang Kim dari Trowulan mana? Madep Mantep kok Trowulan loh, ini satu aja. Masya Allah, cuma situ nah akhirnya telepon Pak Lurah datang. Ini dapat apa masih penyisian atau gimana? Masuk dalam kategori alah lagi dalam mana 3 orang Bu, 1 2 3 misalkan dari itu ada 1 2 3 gitu Bu. Deg-deg Pak, ya Allah nekakno Pak Lurah narono gak oleh apa-apa ki piye aku nutuk. Tapi dia ngomongkan, tapi akhirnya dapat informasi santai Mas Angga, Kim Madep Mantep dapat juara 3, tapi saya diem silent. Gemugo Pak Lurah bancaan. Nah ternyata dibancai Bu, tutup ngono. Akhirnya apa lah wes kita cari nggih. Alhamdulillah sepenting Pak Lurah dapat penghargaan, itu cukup saya. Nah akhirnya inilah saya buat kebanggaan kami bahwa selama saya nang di Kim Bu nyun sewu, saya jujur saya akui apa buat panjenengan semuanya. Baru kali inilah Kim yang semangat ada di Madep Mantep daripada Kim yang lain, luar biasa. Nomor 1 Kim Madep dari Kini Kemelagi, nomor 2 dari Mejijong Trowulan. Baru kali ini saya ngomong mulai dari 18 sampai sekarang baru kali ini melibatkan posyandu dari RT RW dan sebagainya, termasuk Pak Babe juga ini ya, luar biasa. Nah inilah tampilan kami Pak Lurah pada saat menerima penghargaan, termasuk yang ada piala di sini, dan juga tentunya sih ada monetesnya ya, monetesnya tapi tidak banyak karena kemarin itu ternyata yang dapat hadiah itu banyak banget Bu. Sebetulnya informasi awal Pak Lurah itu mendapatkan sekitar 5 juta rupiah untuk juara 3, juara satunya sekitar 20 juta, tapi berhubung 5 juta gelondong karena banyak itu Pak nggih. Tidak saya satu Pak, izin saya nanti Pak, malu saya nggih, gelondong kecantol nanti dari nolnya Bu. Nah itu akhirnya ya tak apa-apa lah, semangat, tetap semangat kalau Pak Cari ya. Oke Mas, buka Mas. Nah moto kita Bu Kim tahun lo Mas kok tahun 2022 atau ya 2023 ya, siapa apa lah, hanya tulisan aja. Moto kita dari awal sampai sekarang Bu, yaitu di situ penyampaian besok maju bersama untuk kita semua. Itulah moto kita Kim se-Kabupaten Mojokerto. Karena apa? Moto ini merupakan suatu kolaborasi antara Kim dengan organisasi yang lain. Ibu nggih, kata panjenengan posyandu, mosok posyandu nyuntik tok air cilik menyiksa jenengan niku. Tapi tidak apa-apa untuk kesehatan nggih. Bisa kolaborasi dengan Kim.
Mas tolong dipromosino, besok itu ada agenda posyandu untuk bapak suntik. Nah, enggak apa-apa Mas, informasikan tuh, publish itu Mas suatu informasi. Contoh Bu ya. Nah iya. Dan juga untuk komunitas dari Bapak RT RW, Mas tolong publikasikan, saya di RT 1 besok itu ada acara, yaitu mengundang Ibu Bupati atau RT mana, enggak nggih, acara misalkan sosialisasi Covid yang dulu atau apa, monggo bisa dimasukkan ke KIM. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dan juga untuk dari nanti Pak cari pengendikannya ada dari NU Pak nggih. Nah, itu juga sama betul, itu informasi betul sekali itu. Bisa melalui KIM juga Bapak Ibu nggih dari NU. Misalkan ada gambar gini. Ini ada acara hari ini mengundang istilahnya yang terkenal pengunjung pirsa. Ya yang sekarang saya diundang Ibu Bupati siapa nggih? Sinten? Ibu iki ketawara gak tahu yang sosial media iki, gak tahu ngerumpi belas story. Biasanya kalau ibu suka ngerumpi pasti buka sosmed, punya sosmednya, sering buka laman atau situs apa seperti itu. Yang itu loh Bu, yang sering dakwah, belajar bersama, ngaji bareng, siapa? Siapa yo? Yang saya siapa? Yang bisa jawab tak kasih mau, sudahlah wes kalau gitu. Jengkel aku Mas. Siapa? Ayo. Yang dakwah, sering dakwah terkait siapa Pak? Berdiri dong angkat tangan. Berdiri Bu. Berdiri ya, enggak bisa lah nanti banyak. Siapa? Temen lah Bu. Temen? Oke, Mas. Ambilkan Mas satu Mas. Buat ibunya Mas. Mau satu. Cak nona wangi jawabannya. Bu, mulai hari ini nanti saya minta Bapak Ibu di sini sering-seringlah membaca literasi yang ada di digitalisasi Bu nggih. Dari media massa apapun seperti Kompas juga masuk di media sosial ya. Itu mau dibaca Bu, karena informasi di situ banyak banget. Jenengan informasi di sini aja ndak akan mungkin nuntuti jenengan. Kasihkan Mas. Langsung itu punya. Nah, Ibu gak kemaju isin. Nah, kasihkan situ. Nah, informasi ini misalkan gini Bu. Panjenengan ada berita satu misalkan terkait STB. Aku gak oleh kayak gini. Nah, itu tugas hakim berhak mencari klarifikasi itu Mas Iki. Itulah hakim tugasnya Bapak Ibu di sini. Jadi biar masyarakat nggak terlalu gembor dengan informasi yang ini, cara meminimalkan informasi biar nggak goyah masyarakat informasi yang terkait ini, Kim lah bertugas. Tanggal Pak Angga iki ya apa nanggone mantep iki buat STB iki gempar, ono sing kate bacok-bacokan, ono sing kate pakai gedang bacokan tapi Bu gak pakai latih ya. Ini ya apa klarifikasinya? Saya sampaikan nanti. Oh seperti ini jangan sampaikan kembali. Atau jangan pada forum pada STB yang mempunyai suatu umum nggih, datangkan seperti ini forumnya. Ngundang Kim ketuanya menyampaikan atau penasihatnya Pak Lurah monggo menyampaikan kayak gitu. Ngoten nggih. Itulah maju bersama untuk kita semua. Jadi semua kalau kita yang mengatakan loro situ loro kabeh. Tapi untuk Kim ya, untuk penduduk enggak, Ibu pun enggak, untuk Kimnya gitu. Oke, next Mas. Next. Nah, next lagi. Stop. Tambah satu lagi enggak apa Mas? Nah, oke. Bapak Ibu, ini biar panjangan pirsa, apa sih itu Kim? Kim itu kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat yang menaungi suatu informasi atau namanya diseminasi informasi yang saya katakan di media kami. Kepanjangan tangan dari Kominfo, nggih Mas nggih. Tapi sosial Mas, sama kayak saya sekarang, gak dapat apa-apa ya. Ada KPK loh nanti ya, menyamar ya ada KPK. Gak dapat apa kita kerja sosial Mas. Yang penting nanti gajinya kita di atas. Informasi ini penting karena apa? Satu informasi misalkan, ya, informasi gini Mas, ini paling urgent meskipun sosial informasinya. Mas, aku loh bapak kalau selingkuh. Oh ya kamu keinginan jenengan tugasnya. Kalau omong itu kan nanti pedes kan Bu nggih ya. Ibu sing gak karuan, sing ngewantem gak karuan. Nah, informasi sedikit itu membuat suatu galau seseorang. Seseorang bahkan membuat ekonomi seseorang itu hancur. Oleh karena itu informasi ini sangat-sangat tajam daripada pisau. Nah itu. Kim ini ada 3 macam. Ada potret. Dulunya pernah nggak Ibu kenal kolom pencapir? Itu masanya siapa? Itu sinten Pak Harto? Keberapa Bu? Kedua? Kedua? Oh iya pasti kedua. Wakilnya siapa Bu? Wakilnya siapa? Wakilnya Pak Harto siapa kemarin tuh? Masa Allah. Siapa?
siapa? Nah, Pak Trisno. Urut tak hadiah Pak, karena banyak yang jawab Pak. Nah kayak gitu nggih. Nah kegiatan untuk kelompok pencapir inilah dulunya Bu. Untuk stepnya sampai beranjak ke namanya KIM. Jadi awal cerita kelompok pencapir ini sempat musnah, tapi masih umek. Itu ceritanya. Akhirnya dimunculkan namanya KIM. KIM ini muncul sejak tahun 2016. Dibentuk KIM. Nah kelompok masyarakat ada 3 macam. Biar panjang pirso. Kemarin pada saat kita mengadakan sosialisasi seperti ini, kita juga ngundang KIM, kita bekali KIM. Sampai kita undang ke hotel, itu nama Hotel Raden Wijaya, itu tentang jurnalistik, pernah kita undang. Tapi banyak yang menyikapi dari daerah atau masing-masing di desa itu, kimi kalau kayak apa sih, kalau dowe ae gratisan tok ini, aku kerja butuh dowe. Tetapi kan itu namanya sosial, kita mendapatkan yang di atas. Sama Pak nggih ngambil di atas Pak nggih, itu nanti bayarannya nggih. Kedua, nah itulah. Kita bekali itu di hotel itu Bu, di bypass itu apa Mas? Hotel apa dulunya itu? Bukan Pak, yang lama dulu. Depannya, sampingnya Pak. Jimbaran, betul, di Jimbaran itu. Itu tahun sekitar 2019-an Pak, itu gak salah. Nah di situ kita ngadakan sosialisasi, juga kita ngadakan Pekan KIM. Pekan KIM ini dari provinsi yang kemarin sama dengan ini APW. Jadi kita KIM ini ada 2 step kegiatan dilombakan. Pekan KIM yang pertama, yang kedua adalah APW. Kalau Pekan KIM nanti produk dari KIM ada mantap atau panjangan yang punya usaha bisa kita gabungkan. Saya taruhlah produknya di Pekan KIM, kita pamerkan di situ. Jenengan gak usah bingung Pak, aku kan duwe wis kerja sosial duwe. Aku sing bandane cok kuwatir, duwe Ibu Bupati si akeh. Nah. Jenengan tidur hari turu tok, maam kari jeblak tok. Wah, jos pokoke ista. Yang penting produk panjenengan jangan bawa. Perkenalkan kepada dunia, perkenalkan kepada KIM-KIM yang lain bahwa kita mempunyai produk unggulan. Kayak gitu. Kemarin saya bawa produknya madu. Nanti Pak Polo Imang. Produknya Pak Polo ini madu saya bawa Pak. Yang pesan itu katanya gini, enak ya Mas, saya pesan 100 botol. Tapi sekarang Mas, saya butuh sekarang. Iki wong wedok iki lambene bae. Kok mayang baru mau Jakarta ngene batu pada miber ya gitu. Tak kira kasih nomornya Pak Polo, Bu. Ini Bu, nomornya Pak Polo yang yang apa istilahnya itu yang megang kendali untuk madunya produk di Mantap. Silakan ya pesan, monggo silakan. Enggak tahu nanti Pak Polo dihubungi apa enggak, saya enggak tahu. Termasuk sekarang ada yang pesan juga untuk souvenir. Datang nanti Pak Polo urusannya itu ya. Jadi proyek itu nanti kita bawa. Panjangan itu tugasnya nanti gini. KIM lah yang bertugas kembali mana KIM. Aku mana ya Mas ya. KIM ini yang bertugas. KIM ini nanti bertugas mengelompokkan produk-produk atau UMKM yang ada di Kemlagi. Panjangan punya stepnya siapa aja, pokoknya dipisah-pisah Mas G. Nanti dikelompokkan. Pada saat momennya ada Pekan KIM, jangan nanti produk apa yang dikeluarkan. Mantan. Terakhir kita Pekan KIM ada di Magetan. Yang kedua kemarin di Batu Malang terkait APW. Insya Allah untuk tahun ini kita di Bojonegoro. Insya Allah kalau nanti gak ada kendala di Bojonegoro selama 4 hari 4 malam, dari mulai jam 9 sampai jam 10 malam itu nanti yang di sana. Doakan Bu, nanti kalau ada mantap saya angkat sana lagi. Okay. Inspirasinya gini. Untuk yang kedua inspirasi, nanti panjenengan saya datangkan langsung teman kami, staf saya namanya Mas Kilmi, jebolan SCTV. Alhamdulillah sudah hak milik saya ya, bukan SCTV lagi, hak milik saya. Ini orangnya sangat potensial sekali. Dia menguasai jurnalistik dan juga seni foto. Mungkin Pak Cari Jabir nggih Pak Cari nggih. Dia bisa merusakkan drone dan sebagainya. Nanti panjenengan dari instansi apapun silahkan tanya sepuas-puasnya. Tapi jangan dibawa orangnya nggih. Ilmunya aja yang dibawa pulang. Panjangan tanya bagaimana cara motret yang baik, angelnya bagaimana nanti dijelaskan, termasuk Mas cara nulisnya gimana. Menulis suatu berita itu dalam ada kode etiknya, seperti dikatakan oleh ya Pak nggih, kode etiknya itu ada. Yang penting panjangan tidak menyalahi kode etik itu undang-undang. Oh, apa? ITE. Apa ITE itu Bu ya? Oh pokoknya. Ada tuh kepanjangan ITE? Gimana? Ya seperti itulah gitu nggih. Oh, itu luar biasa. Nah,
Dari ini Bu nanti panjenengan penulisannya. Yang penting misalkan panjenengan kalau Kim nanti nggih Mas menjiplak di webnya Diskominfo ada kegiatan Ibu Bupati, silakan di copy paste, silakan, tidak apa-apa. Jangan saya kasih lampu hijau. Tetapi kalau panjenengan jiplak dari media massa, mohon penulisannya nggih Pak Carik, khusus nggih Pak Carik nggih. Misalkan di Jawa Pos, Pak Lurah masuk di koran Jawa Pos tapi dimasukkan ke YouTube-nya Pak Carik atau Kim Adem Mantep. Tolong dikasihkan sumbernya di bawah. Sumber Jawa Pos tanggal sekian tahun dan sekian. Nah, ngonten. Itu syarat mutlak. Kalau tidak seperti itu, jangan nyala ITE, namanya apa? Hah? Kok kem lagi Bu? Oh, betul. Berarti tidak ngantuk Bu. Nah, istilah itu tidak melanggar undang-undang ITE, namanya itu istilahnya nanti ada denda yang sangat besar sekali. Nah, itu intinya. Bapak Ibu ada yang tanyakan sampai sini? Masnya? Ini Masnya dari mana nggih? Hah? Bukan, organisasi dari mana? Kantor? Karang Taruna. Alhamdulillah Pak Carik, Karang Taruna datang. Anggota Kim juga? Yang terbaru sekarang? Oke, siap. Nanti sama kabar Masnya ya. Sama ini, Masnya megang apa di seksi apa? Gimana? IT-nya? Mas, IT Mas. Sampai akun kok ini Mas. Sama ketuanya? Wakili, memantau langsung ya. Nanti sama saya Mas, kalau apa tanya sama saya ya nanti ya. Minta apapun tak serahkan nanti. Asal jangan saya ya, nanti gampang nantinya. Nah, yang kedua adalah website. Tahun 2023 ini Kim dulunya hanya sekedar nama. Kim Adem Mantep. Kim gak ono juntrunge. Kim gak ono omae. Nah, sekarang di taman di era sekarang ini Kim sudah ada rumahnya, sudah ada hukumnya yang jelas, dan juga harus berbasis web. Misalkan panjangan di desa ini ada web desa nggih. Saya tidak nuntut panjangan nanti mana Pak Lurah. Pak Lurah atau masa nanti sampaikan ke Pak Carik nggih Pak Carik. Tahun ini diusahakan Kim punya web sendiri. Karena publisher biar nggak campur aduk dengan webnya desa. Tapi tujuannya sama. Misalkan yang tanya, Mas, SDM-nya lo nggak ada, kok banyak web dan sebagainya, dicantolkan aja Pak Carik di web desa. Dan saya minta linknya, dan saya janji mulai setelah paparan ini, saya minta waktu 1 minggu untuk minggu depan Pak Carik, saya cantolkan di webnya Diskominfo biar dilihat oleh seluruh dunia. Oke? Jadi untuk web Diskominfo dilihat orang semuanya banyak Pak, dari Kementerian Kominfo dan sebagainya. Sekarang yang masih nongol di situ adalah Kim Layang Kumitir dari Jatirejo. Kalau tidak percaya silakan dibuka webnya Diskominfo, lihat di bawah itu ada Kim Layang Kumitir. Habis ini Kim dari Kode Kemendar, Kim Kode Kembar, Danyang Kim. Nah, gitu namanya. Setelah itu Kim Adem Mantep. Jadi itu. Nah, jejaring inilah Bu, Bapak Ibu yang saya ucapkan yang sekarang ini nggih. Yang saya fokuskan selain website dan jurnalistik, inspirasi dan jejaring inilah yang saya fokuskan sekarang. Saya datang ke sini ke jejaring inilah saling kolaborasi satu sama lain dari Posyandu, Karang Taruna, RT RW itu berperan teguh untuk memperkuat potensi desa Kemelagi. Khususnya untuk Kim Adem Mantep ini dibantu juga. Oke. Bantulah teman-teman dari Kim untuk menetralisasi informasi yang tidak benar. Seperti dikatakan oleh Pak Lurah tadi. Ibu-ibu sanggup nggih? Bantu Kim nggih? Nanti dibantu juga oleh Kim publikasi untuk kegiatan panjenengan. Dan juga untuk Kim, Bapak Ibu nyuwun sewu. Kim ini bukan pengemis nggih, nyuwun sewu. Sifatnya sosial, tidak ada apa-apanya, masa depannya juga kurang jelas ya maksudnya Mas. Tapi jangan guyon Mas. Ini pasti sekarang dulunya. Tapi sekarang Kim sudah punya hukum sendiri, sudah punya rumah sendiri, tujuan visi misi juga ada sendiri. Jadi Kim sekarang punya peranan mencari dana sendiri, atau istilahnya independen. Kalau enggak Pak, kalau Bapak telepon. Panjangan juga bisa nanti mengusulkan kepada Pak Lurah, okay, anggaran untuk Kim. Pak Lurah disodorkan buat proposal, saya minta anggaran dana dari dana desa untuk kegiatan Kim. Dana itu bisa dipanjangan kelola sendiri Mas.
ya untuk mas wakilnya ini Kim ya, dikelola sendiri untuk kemajuan Kim itu. Nanti mas, terus saya itu Pak, nanti kalau dapat uangnya dari mana setelah Kim bisa pakai, kan habis ya semuanya. Jangan khawatir, panjangan punya seksi yang lain, ada seksi media, publikasi, ya kan, seksi dan sebagainya, nanti bentuk sesuai dengan apa yang di situ di SK-nya. SK publikasi ada jurnalistik itu adalah mencari informasi di daerah Kim Mantep sini atau daerah Kemlaki sini. Ingat, untuk yang jurnalistik jangan mencari informasi kesalahan seseorang. Pak Lurah karaoke jangan diberitakan. Pak Cari, ayo nanti jangan diberitakan ya. Carilah berita yang positif. Potensi maju Pak Polo luar biasa, tembus sampai ke luar negeri. Insya Allah tak doakan habis ini tembus luar negeri. Kim mantap. Kim upload terus untuk potensi madunya. Saya yakin dan 100% blow up. Ya, itu pasti. Nah, contoh seperti itu nantinya. Beritanya untuk jurnalistik mencari informasi yang baik. Setelah dapat berita dikelola di Kim, diproses lah itu. Dirembuk bareng gimana narasinya. Tugasnya untuk publikasi, upload berita itu. Nanti misalkan UMKM atau posyandu datang, "Mas, aku punya usaha ini, catering." Bisa lewat Kim, Bu. Panjangan Mas, wes aku mau data iki, ya apa carane aku nang misok tampil nang gone Kim. Tugasnya Kim nanti yang membuat blow up-nya itu. Nah, itu panjenengan pasang tarif bisa Mas. Tapi ojo mahal-mahal nggih Bu nggih. Tarifnya mungkin tayangnya mungkin sekitar 1 bulan aja pakai 50.000, enggak masalah. Gitu. Yang lain nanti juga sama 50.000 monggo. Dan juga Bapak-bapak nanti ada kegiatan kayak berjaring ini, Mas saya mau ada rapat RT. Pak Lurah ngadakan di sini, Pak saya nggak bisa datang, bisa lewat Zoom, wajib datang Zoom. Bagaimana caranya? Itu aja jaring, ya kayak gitu gitu. Jadi wajib ikut semuanya. Nanti insya Allah pada saat pilkades Pak, nah tujuan saya kesini adalah, sebentar Bu, G. Belum ini ya? Oh lanjut, oke. Nanti kalau pada saat pilkades Bapak Ibu, nanti kita akan kontrol dari kantor, kita live bersama-sama lewat Zoom, kayak gitu nantinya. Oke, next Mas. Next. Terus sampai 6. Terus. Nah, sama klik yang dasar hukum 1 Mas. Inilah kekuatan kita Pak. Dasar hukum kita ya. Kim sudah punya dasar hukum. Sama klik Mas. Klik dasar hukumnya. Nah, panjangan baca di sini ada. Kalau saya yang baca blangkemen nanti saya. Cukup jangan tahu aja bahwa Kim sudah diperkuat dengan namanya dasar hukum. Juga peraturan dari desa juga ada masuk itu, teknis peraturan di desa. Jadi wajib desa memberikan anggaran berapapun diterima aja Mas. Jadi tidak memaksa gitu ya. Gitu. Silanya memang ya e-koran. Tapi untuk Kim bukan e-koran Bu. Itu produknya Kim, e-koran bisa. Di modal itu. Kita punya dulu Wika, sudah Wika TV, punya web untuk e-koran. Itu merupakan suatu kualitas pemutunya, hasilnya outputnya dari Kim. Berita itu bisa didesain seperti e-koran, itu bisa, atau berupa narasi, nggih Mas, itu juga bisa. Tapi usahakan berita itu adalah bukan copy paste dari berita yang lain, berita sendiri, itu lebih baik. Kim, panjang gak usah mikir, kasih tahu Masnya di Kim itu, Mas ini alamat link saya, tolong diisikan. Kimnya tugas Bu. Nanti Kim yang bingung, saya yang jawab. Nggih. Nggih. Jangan khawatir. Nggih. Nggih Bu. Bahkan pembuatan aplikasi saya ajarkan nanti. Coding-coding saya ajarkan. Nggih. Malah bakal omongan aku Mas. Saya bahkan aplikasi nanti, web coding saya buatkan. Nggih. Panjenengan sekarang nggak usah bingung Bu untuk kadernya, untuk mengisi itu jangan pasangkan ke Kim. Biar Kim nanti semua struktur organisasi itu biar mengelolanya. Ada kan ada IT-nya, ada desain grafisnya, mereka itu yang berperan. Tapi panjenengan gini, tidak luput dari itu pengisian dari web panjenengan. Aku tak lantari dok loh Mas yo. Ya mohon kompensasinya Bu. Nah, karena Kim sifatnya independen Bu. Jadi mencari dana itu bukan dari Pak Lurah, bukan minta-minta, tapi dari panjenengan seperti inilah. Jejaring ini betul panjenengan minta bantuan dari Kim,
tapi mereka tidak target, silakan dikasih sesuai yang porsinya kepada Kim. Nah contoh ini Bapak Ibu nggih Pak RT nggih, yang ada di sini silakan seperti Ibu jadi posyandu maunya ke apa silakan pasang ke Kim. Ngoten. Nggih. Mau tanya masalah produk unggulan. Nggih, UMKM. Kan bisa dimasukkan ke Kim. Ya. Itu produknya tuh harus apa? Maksudnya tuh sudah. Kalau UMKM Bu, yang saya tahu nggak ada ilegal-ilegalan gitu kayak senjata ilegal-ilegal. Saya jawab. Mulai 0 sampai 100% bisa diangkat, dan Kim tugasnya membantu UMKM yang mulai beranjak. Mas, aku pengen usaha sepatu, tapi sepatu teko watu, misalkan gitu. Maunya Kim ini bertugas memblow up itu, yuk apa carane? Dikenalkan produk sepatu dari batu itu, dikemas bagaimana enaknya, jalan sudah. Kalau sudah berjalan, Mas aku tak itu lebih juga gak sama aja. Bener dulu Mas nggih. Bentar Bu nggih.